Balik lagi di Rujak Politik dan kita akan ngomongin isu-isu terkini. Sekarang kita udah mulai ngomongin, ya kalau kemarin kan biasanya kalau Rujak Politik kan konten tuh berempat dan ngomonginnya tuh kan biasanya rekapan ya. Iya. Kalau sekarang kita udah mulai juga nih ngomongin isu-isu terkini demi ngisi setiap hari. Ya, Mas. Langsung aja. Ya, langsung aja lah gitu. Kita ngomongin apa? Retret. Nah, itu kemarin lagi rame tuh. Ya, retret. Lagi-lagi Jokowi dan SBY mendampingi Prabowo. Nih, kenapa ya? Terus mereka tuh semakin akrab gitu bertiga gitu loh. Dan kan kemarin kan pertama kali mereka hadir bertiga itu kan Danantara. Ya, betul. Terus sekarang retret gitu kan. Dan 2 kali juga nih Megawati nih nggak hadir undangan. Betul. Kan kalau presiden-presiden sebelumnya kan udah nggak ada. Benar. Ya kan berarti kan sisa dari Megawati, SBY, terus Joko. Sempat ada pelarangan itu ya. Ikut retret. Ikut retret. Tuh Megawati kan sempat ngelarang juga ikut retret. Tapi kalau sebelum kita ke Megawati, mendingan kita ngomongin dulu hubungan mereka bertiga nih. Ini sebenarnya kalau Pak Prabowo, kalau sepengetahuan saya ya, sepenglihatan saya itu, Prabowo itu mendengarkan suara rakyat. Oh, Kan kemarin banyak yang ngomong tuh, makan gratis, kerjaan susah, kan gitu kan. Rakyat kan, masyarakat ngomong gitu kan. iya banyak itu. Langsung Pak Prabowo tindak lanjuti. Pak Jokowi dikasih kerjaan. Danantara. Terus bapaknya AHY dikasih kerjaan. Dikasih kerjaan juga. Danantara. Danantara. Kan udah dengerin tuh. Kan beliau rakyat tuh kan. Iya. Langsung cepat Pak Prabowo gitu. Nah, tapi kan agak gimana ya Mas ya? Maksudnya kan dari masing-masing ke presiden sebelumnya, 2 presiden sebelumnya ini kan masing-masing kan ada anaknya di kabinet gitu kan? Iya. Ya Pak Jokowi anaknya Gibran jadi wapres. Pak SBY anaknya AHY jadi menteri, jadi Menko bahkan di atas menteri, gitu kan? Kayak Prabowo nih apa nih yang dicari dari menguatkan hubungan ini tuh biar apa ya? Sebenarnya Pak Prabowo itu mau jadi penengah. Iya kali ya. Pengen biar ya SBY, Jokowi, Bu Mega ngobrol bercanda gitu. Biar hidup suasana kan. Oh itu berarti agak-agak nyambung sama isu-isu yang kemarin soal bikin presidential club tuh. Ya. Yang dulu bikin klub mantan presiden supaya mereka tuh punya komite sendiri buat ngobrol gitu ya. Ya kalau enggak grup WA lah. Nah. Tapi Pak Prabowo main WA ya? Main lah masih. Teddy nggak ya megang? Semua kan Teddy. Kayak kalau saya ngeliat tuh semuanya Teddy nih. Gue ngeliatnya Teddy semuanya. Yang nyupir Teddy, yang nganter Teddy, yang mayungin Teddy. Ya kan Pak Prabowo butuh sosok keibuan. Udah di backup sama Pak Mayor Teddy. Iya bagus lah. Tapi kalau misalnya kita ngeliat sini kan berarti kan sebenarnya Prabowo nih ngejaga hubungan antara mantan-mantan presiden sebelumnya ini kan makin baik ya. Semakin membuktikan bahwa Prabowo ini bisa gitu loh menjalin komunikasi dengan presiden sebelumnya gitu. Betul. Dimana kalau misalnya kita lihat nih, misalnya dari Megawati ke SBY gitu. Iya. Itu kan komunikasinya sempat agak merenggang gitu. Nah itu kan sempat periodenya Pak SBY jadi presiden kan. Nah itu kan sampai sekarang kan masih nggak ngobrol tuh. Ya, kayak orang habis putus cinta kan. Gitu. Terus SBY ke Jokowi. SBY ke Jokowi itu juga sempat ada ngobrol lah tuh 1 periode lebih. Si AHY itu kan. Iya. Terus kan AHY nyalon gubernur Jakarta juga Jokowinya kan juga lagi dukung Ahok kan waktu itu kan. Itu kan sempat agak nggak ngobrol sebelum akhirnya AHY masuk kabinet. Iya. Nah ini kan cukup keren berarti nih Prabowo nih ya. Nah tapi soal Megawati nih. Ternyata aku baru terima berita tuh kalau misalnya Puan itu sempat ngungkapin pesannya Megawati untuk retret kepala daerah. Bahwa bilangnya semoga lancar-lancar acaranya. Tapi anak buahnya nggak boleh ikut. Nah ini agak-agak aneh nih. Ini yang mau diomongin sebenarnya. Jadi agak-agak dilematis adalah ungkapannya Puan itu terhadap berita-berita sebelumnya. Betul. Nah kalau misalnya berita-berita sebelumnya di Rujak Politik juga sempat mainin itu tuh Megawati tuh ngelarang semua kader menunda gitu. Udah, tapi balik kanan suruh ke Jogja ya? Iya, balik kanan dulu. Tunggu instruksi selanjutnya kalau kata. Suruh jalan-jalan dulu. Biar suruh jalan-jalan dulu. Ngikutnya baru hari kedua, hari ketiga gitu kan. Kan agak-agak anomali ketika abis itu dia langsung ngirim. Semoga acaranya lancar. Saya yang tak takutnya cuma satu sih. Apa? Takutnya Bu Mega ngambek. Nah, Kan, kenapa? Ya kan Bu Mega nggak diajak tuh di Danantara.
Tapi kan masih jadi Dewan Pengawas apa BRIN ya? BPIP. BPIP ya. Nah itu masih ada nggak? Jadi nggak kebagian ya. tapi itu Kan lumayan tuh Pak Jokowi jadi penasihat di Dalam tentara sama Pak SBY. Pak SBY jadi selain ngelukis ya bisa ke kantor tuh. Ya, ada kantornya sekarang. Kantornya Ada kantor. bisa ngobrol sama Pak Jokowi. Iya. Wi, kesini Wi ya. Iya. Ngopi. Ngopi enak ngobrol gitu. Nah ini mungkin Bu Mega kan perempuan. Mungkin jiwa keibuannya kan. Mungkin lagi PMS. Kalau saya mikirnya, paling lagi PMS nih. Iya, lagi nggak diajak aja ya. Ya, jadi kayak kesel tapi bingung gitu. tapi unik juga tuh kalau misalnya ngelihat ngungkapnya beritanya Puan itu kemarin yang dia bilang kalau Bu Mega tuh nitipin pesan kok gitu. Bahkan saya juga diajak ngobrol sama Prabowo soal silaturahmi dan apa-apa gitu kan. Ini tuh sebenarnya politik tuh baik-baik aja kan ya. Bebek aja. Nggak ada apa-apa kan. Tapi agak yang aneh itu mungkin Bu Mega sama Pak Hasto sekjen kan orang Oh dipercaya. iya, anak. Iya anaknya anggaplah itu orang dipercayanya Bu Mega. Kok ditahan gitu kan. Iya. Paling Bu Mega kalau mau tidur mikir kan, saya tidur pakai AC, selimutan, kamar mandi di dalam. Sama kamar di dalam kan. Enggak, kamar mandi kan dalam. Di dalam juga ya. Di dalam juga. Tapi Pak Hasto itu enak ya teman-teman. Iya. Dia ditahan juga kamar mandi dalam. Kalau kita kan kamar mandi luar. terus yang unik tuh waktu Hasto pertama kali diperiksa setelah ditahan kan. Iya. Terus dia ngomong, Teriak-teriak. dia teriak-teriak Adilit Jokowi. Terus dia juga teriak-teriak juga soal ini apa yang hari pertama saya di tahanan baik, banyak orang yang bikinin kopi saya gitu kan. Bener sana Hasto enak-enak aja di sana. Megawati gak usah khawatir gitu. Dia ngomong, saya hari pertama enak bikin kopi. Iya yang bikin kopi kadernya. Lu kan dulu juga di sini karena gue. Jangan dia ngomong gitu kader kan. Iya. tapi berarti kan kalau misalnya kita lihat nih Mas, berarti sebenarnya tuh Prabowo ini hubungannya sama semuanya ya, termasuk Jokowi, SBY, bahkan Megawati gitu dibuktikan oleh Puan sebagai anaknya gitu ya. Iya. Sebenarnya baik-baik aja kan ya. Betul. Pak Prabowo itu saya orang-orang suka damai, nggak suka keributan. Makanya Pak Prabowo pengen ngerangkul semua. Walaupun dalam konstelasi politik nggak bagus kan. Iya. Nggak mungkin semua yang ngepro ke pemerintah. Nggak ada yang kritik dong. Nah ini berusaha gimana caranya PDI masuk nyemplung juga kan gitu kan. Tapi kan ini kan agak-agak kalau misalnya ngomongin nggak ada yang kritik dong berarti. Tapi kan sempat di-mention sama Pak Jokowi. Iya. Agak-agak sarkastik tuh ngomongnya. Pak Prabowo presiden hebat, nggak ada yang berani ngeritik dia. Ya, tuh sebenarnya waktu acara Gerindra itu menurut saya itu kode itu Pak Jokowi itu. Kode gimana? Dikit-dikit Jokowi disalahin. Dikit-dikit Jokowi. Padahal presiden Prabowo. Padahal Prabowo presidennya. Nah itu. Gak ada yang berani. Setelah dia ngomong gitu, seminggu Hasto ditahan. Itu kayak kode ya? Itu kode duluan dia Itu ngomong. kode duluan ya? Gue salahin gak apa-apa dah. Itu dia disalahin. Hasto nyalain Jokowi kan. Iya. Pak Jokowi udah ngomong duluan tuh. Tapi emang kayaknya tuh nggak mau dikritik sama memang dia cinta damai, beda tipis ya? Beda tipis. Antara udah gak bisa jabatan. Ya udah nggak mau jawab atau nggak bisa jawab itu. Enggak, yang saya sampai sekarang bingung itu Pak Hasto sebelum ditangkap kan, waktu ditetapkan tersangka kan, saya akan bongkar korupsi keluarga Pak Dasarat gitu kan. Nah. Sampai sekarang bikin video omong-omong. Kalau menurut saya itu ya, kalau saya nih orang media ya, orang yang dulu itu potensial kemarin tuh Pak Hasto bikin channel YouTube tuh. Oh iya, subscriber langsung 100. Gede kan dia sekarang bikin statement 8 menit atau berapa menit tuh kan, yang nonton jutaan orang kan. Iya. Coba disuruh subscribe, Banyak banget. lumayan dapat AdSense tiap bulan kan, bisa buat makan ya. Sebagai sosial media spesialis, pikirannya kalau nggak subscriber, viewers, ads. Tapi aktivasinya jalan tuh harusnya ya. Iya. Meskipun ditahan ya. Di situ dia bisa kamera tersembul candid gitu kan. Iya. Nge-vlog aja guys, ini hari pertama. Dibikinin kopi. Saya dibikin kopi kader Iya. guys. Gimana kabar ibu di sana ya? Iya, tapi kalau gue sih berharapnya tetap ya, maksudnya hubungan antar politik ini tidak selalu panas gitu. Dalam artian ya kita berharap lah antara
kayak Megawati sama SBY bisa Duduk duduk bareng ketemu islahnya gitu loh. Iya. Terus juga SBY dengan Megawati dengan Prabowo yang selalu dinantikan kan, sampai Puan juga bilang kan insya Allah secepatnya akan dijadwalkan pertemuan Megawati dan Prabowo gitu loh. Kalau itu Prabowo ketemu Bu Mega, ada yang ketar-ketir itu. Pasti ada yang mencret tuh. Ada tuh, ntar tiba-tiba kode lagi. Mules apa tuh. Ada yang ditahan lagi. Yes. Kan sempet nih ada yang kan kita kan sempet ada kasus terheboh di kita kan sebenarnya kan, oh ini lucu nih, ini kan ada hubungan sama PDIP. Kasus apa itu? Itu bensin Oh iya, bensin. kan dulu kan komutnya Ahok. Iya, betul. Iya komut. Ganti. Terus Ahok juga kan dipanggil. Iya rencananya dipanggil. Saya dipanggil. Itu mulus nggak ya? Pertanyaannya tuh simpel saya. Kan komut-komut ini kan bukan dari internal Pertamina kan? Bukan. Orang luar kan? Dan yang cuman tahu laporan gitu. Iya, yang nitipin orang ini ke situ siapa nih? Saya tanya Pak Erick Thohir. itu Pak Erick Thohir juga. Media nih nggak berani ngangkat nih. Iya. Ini direktur Pertamina Patra ini kan dia duduk nih kan? Ya, yang nyuruh duduk di situ siapa? Itu. Kita nggak nuduh ya ini. Enggak. Dia duduk di Nanya situ, aja. Pasti kan? Nanya aja. Nanya doang namanya kita. Nanya orang. doang kita mah. Agak cerdas. Tapi kan berarti kan ada hubungannya nih berarti. Ini berarti sebenarnya PDIP mau coba diseret lagi nggak nih? Bisa jadi. Bisa jadi lah ya. Kan pada saat korupsinya kan dibilang dari tahun berapa? 2018 ya? 18 sampai 2003 udah Ahok itu udah jadi komut kan? udah komut. Udah komut Pertamina. Iya. Lah, Iya. ini ada yang mules nih. Pastinya ada yang stres nih, politik makin Iya. bagus nih. Gila, kita belum mau sampai 2029 loh. Baru ini kalau saya sih mengiranya ini ada orang-orang, saya yang lihatnya Pak Prabowo punya tim bawah tanah yang udah bekerja senyap ngebongkarin orang-orang koruptor ini dengan cara dia nge-blow up. Iya, Ya karena ya dulu Pak Prabowo Menhan, ya kan Menhan lama di situ kan dia membawai keamanan negara luar negeri kan. Ya dalam negeri ya bisa aja orang-orang tertentu ditaruh di kementerian, dipekerjakan di sana. Selalu di situ ya. Terlalu sih. Enggak, harusnya sih emang Harusnya ada. Harusnya ada yang kayak gitu-gitu Ada gitu loh. ditaruh situ bawah belah. Tinggal kebongkar. Saya yakin abis ini ada lagi tuh. Iya. Nah pertanyaannya, sampai sekarang kenapa Pak Prabowo nggak berani sahin UU Prapasan Asek? Itu dia. Saya bingung tuh. Kita kejar ke mana? Antartika. Iya, kalau negeri saya bikinin tim jalan ke sana. Nah, ini korupsi. Dalam 200 triliun cuy. Gila, hampir 1 kuadriliun. Ya, tapi malamnya mereka nyanyi-nyanyi, sebenarnya nggak ada beban. Iya. Ya nyanyi tip act gitu kan. Iya, yang kamu nggak sendirian. Kamu nggak sendirian. Tenang Pak Hasto, kita Iya, nggak sendirian. nah, nggak sendirian. Kita bantuin. Kita bantuin. Kita bantuin. Itu Lewat itikat baik dari Prabowo mungkin. Tapi kan itu kan juga lagunya kan juga nggak tahu ditujuin ke Nah, itu siapa. lagu kesukaan Pak SBY. SBY ya, kan dia selalu nyanyi. Nyanyiin lagu itu. Nyanyi lagu itu di semua kongres acara-acara- Demokrat lah. Betul. Acara Demokrat nyanyinya itu. Iya. Dan yang aneh tuh tiba-tiba Pak Jokowi ikut nyanyi. Lah itu bener ya. Biasanya nggak pernah loh. Gak pernah dia. Tahu pas nyanyi ada motor dia naik motor. Dia naik motor, dia lebih milih naik motor guys. Pulang dia langsung. Dia pulang. Mendingan ngobrol di rumah, foto-foto sama warga. Betul. 5 menit. Menarik ya. Banyak yang politik kita, ya kita lihatlah. Sebenarnya kalau soal korupsi Pertamina sih nggak mungkin nggak melibatin orang banyak tuh. Iyalah. Terus lah ini saya mau nanya nih sama Mas Ilham nih. Iya. Kan korupsinya kan modusnya kan dia beli ron 92, ternyata ini beli kan ron 90. Iya. Ya kan di up jadi 92, dibohongin lah gitu kan. Iya. Lah itu kan nggak mungkin dibohongin secara invoice dong. Pasti kan ada barangnya dong. Diwarnain kayak itu, apa dikasih cat warna? Kalau katanya sih ada praktiknya itu justru tuh bukan masalah di oplosannya. Bukan. Tapi kalau kata Pertamina itu adalah permainan dari penerimaan kilang. Jadi emang yang nggak dioplos tapi memang ya diganti aja gitu loh. Loh, ya kan diganti. Diganti ya dari Pertalite ke Pertamax kan masih dijual. Iya. Diganti kan dijual juga. Iya. Berarti kan yang beli Pertamax ya kebeli Pertalite dong. Iya.
Sekarang kan invoice-nya dia pembeliannya kan Iya. Pertamax ya. Tapi ini kan Pertalite yang dia beli. Itu. Yang dijual pasti kan Pertamax. Iya, kalau label sih pasti Pertamax, cuman yang dijual sama dia kan isinya ternyata Pertalite gitu Ya, kan. isinya Pertalite. Nah, itu nggak diganti-ganti, kayak kalau nggak tahu diganti warna apa enggak ya, cuman kalau dari beberapa media yang ngeliput juga katanya tuh ada pencampuran justru. Jadi blending namanya. Blending. Di blending, misalnya kadar kadar yang Pertamax berapa sama yang si Pertalite apa kalau nggak salah beli orang 88 malah. Dia tuh yang di bawah itu dicampur, makanya jadi 90. Makanya jadi 90. Makanya kalau nggak salah kayak gitu itu dicampur dulu, ntar dicampur lagi sama Pertamax yang itu. Jadi produksinya tuh nggak banyak yang Pertamax murni. Gitu. Dan ini kan sempat dibantah juga kemarin kan kalau nggak salah salah satu Direktur Pertamina ibu-ibu itu. Oh, bukan. Kalau kemarin yang ngebantah untuk masalah nggak mungkin bensin ditambahin adiktif supaya naik itu RON. Shell. Iya, itu dari salah satu swasta kan Shell kan juga ngomong kan, itu nggak mungkin, itu pasti diganti gitu loh, itu pasti di blending lah, intinya tuh seperti itu gitu loh. Jadi emang katanya sih praktik blending itu sah, cuman tuh gimana ya? Intinya sih kalau saya lihat pemerintah harus hati-hati komunikasinya. Iya. Jangan sampai ada orang yang memberikan statement yang tidak bisa diterima oleh pemikiran orang bawah. Iya, dan kalau boleh saran juga, mendingan pegawai-pegawai Pertamina diem aja deh. Iya, kalau misalnya makin banyak ngomong, justru malah makin banyak sentimen negatifnya. Apalagi dengan media udah kesel nih kan, ngasih judulnya macam-macam. Udah masih macam-macam. Pertama kali kan, bahkan judul itu nggak datang dari media mas. Judul itu datangnya dari Kejaksaan Agungnya sendiri. Ya, di webnya Kejaksaan Agung ya. Iya, oplos ngomongnya. Makanya kita orang rakyat biasa kan sering oplos kan. Mereka sering oplos mau minuman mau apa kan. Kejaksaan Agung tuh statementnya oplos ya. Jadi media-media juga nolnya ya. Iya, bensin dioplos gitu. Padahal kata Pertamina blending sama ngoplos beda. Iya. Nggak ngerti lah gitu. Coba rakyat kan nggak paham blending. Nggak paham blending. Taunya dia selama ini dirugikan. Nah, kita yang cinta tanah air pengen nggak beli subsidi kan, subsidi itu kan. Subsidi. Kasih ke Pertamax yang lebih mahal sedikit. Ternyata isi Pertalite. Itu nah, sekarang rame kan Shell tuh. Iya. Gimana menurut Anda sebagai orang yang cinta tanah air? Aduh, udah lama lagi nggak ngisi Pertamax. Nggak, jadi dulu kan jadi ada alasan tersendiri kenapa gue nggak begitu sering yang ngisi Pertamax. Kan dulu kan sempat viral tau nggak yang orang ngisi Pertamax terus pas diangkat bensinnya kerak semua. Ya, yang itu kan di bengkel Eko. Bengkel Eko itu kan viral banget tuh ya. Terus gue jadi kemakan itu gitu loh. Ih, apa bahaya ya gitu. Soalnya agak-agak emang berasa beda. Blubber gitu kan ya. Iya, blubber. Terus gue kalau gue naik motor berasa bedanya memang pakai Pertamax sama pakai bensin. Berasa beda karena udah pernah lihat videonya ini pasti. Nggak juga gitu. Tapi memang setelah dijalanin beberapa kali emang beda. Jadi gue kadang-kadang ngisi Pertamax kalau memang 3 pom bensin swasta itu nggak ada. Nggak ada ya. Emang adanya. Jujur-jujuran ketika beli bensin di pom bensinnya Pertamina sama Shell lebih bagus mana? Kalau gue sampai saat ini, ya yang di swasta itu Shell, Vivo itu gue itu ganti-gantian di situ aja. Jarang gue kalau Pertamina tuh kalau udah kepepet banget kadang-kadang Pertamax segitu gue ngisinya. Dan ini yang ditipu ternyata. Iya, aduh. Kasian tuh yang orang-orang yang gue udah rela-relain biar nggak ngantri. Terus ngejaga mesin motornya biar nggak rusak atau rusak ya. Karena pengaruh kan ya. Ternyata Pertamax tuh adalah orang beli Pertalite cuman bypass aja, beda 2,5 kan soalnya. Nge-bypass dikit beda 2,5. Itu kayak all access kalau di Ancol tuh nggak? Yang fast, yang akses cepat itu. Saya semalam itu ngobrol sama teman-teman ya, teman-teman anak media sih ngobrol. Terus ada salah satu adalah teman media yang benar-benar nakal lah. Dia ngobrol, tahu seletukan kan, Pul saya mau tobat, kenapa? Ntar gue masuk neraka, kenapa? Ntar ketemu pemerintah. Terus dia mau ngapain? Mau ngomel-ngomel gitu ya? Lu sih. lu mau tobat Pul, kenapa? Ntar gue masuk neraka ketemu pemerintah. Takut ya kalau misalnya ketemu malah makin emosi ya. Iya, Lu sih. Yang ada disuruh berantem bareng kita kata dia. Mereka mah keroyokan kata dia. Siapa tahu temennya gue setuju tuh sama itu. Bagus gak? Iya, gue juga mau tuh. Biar nggak ketemu gue sama mereka. Oh, di situ saya bikin caption tuh. Dia juga nggak mau tuh gitu. Aduh, gila.
Tapi emang itu Pertamina juga memang harus memperbaiki komunikasinya. Iya, hati-hati komunikasi ke bawahnya, jangan asal ngomong, hindari bahasa-bahasa yang sulit untuk dicerna oleh rakyat bawah ya. Iya. Apalagi ini komunikasi lah, hati-hati untuk menjelaskan. Kalau saya punya solusi sih, kalau mau pesannya itu sampai ke bawah, pakai bahasa bawah, bahasa rakyat biasa, pakai teman-teman konten kreator. Ini jual diri nih, kreator media yang punya Kasih solusi. punya footage yang bagus sehingga nyampe ke bawah gitu. Iya, emang harus kayak gitu. Apalagi kan dengan pembahasannya Pertamina emang dia ngomongin soal blending apa-apa. Masyarakat tuh nggak ngerti. Nggak ngerti, taunya oplos. Tanya oplos udah udah diganti bensin gue rugi udah gitu doang. Nah itu sebenarnya tuh mesti dipikirin lagi dari Pertamina. Cara ngejelasin kasusnya tuh Terus gimana. dari mulut dan iya pantesan motor gua gini, dari sini pindah ke sini. Wah itu udah banyak banget. Itu kan terlalu banyak yang tanganin jadinya. Iya, se-Indonesia Raya itu. Di Indonesia Raya. Dan yang lebih parahnya tuh kadang-kadang pegawai-pegawai Pertamina juga ngikut-ngikut gitu. Iya benar. Waduh jadi makin rame aja. Pertamina kan ngikut, ya gaji lu gede cuy. Tapi menurut Mas Saiful nih, ini kan kayaknya seperti kayak baru pembukaan gitu di 2025 Iya. gitu. Sepertinya bakal ada lagi kayaknya ya. Kalau ngelihat di meme di itu ya di medsos ya, ada liga sekarang. Oh, Liga Selain kita ada Liga BRI sepak bola, Liga 1, Liga 2. Liga 2 ada timnas, ternyata ada liga yang baru keluar, Liga Korupsi Indonesia. LKI. LKI. Peringkat pertama. Kemarin sempat Pertamina peringkat 2. Heeh. Ternyata setelah penjelasan Jaksa Agung jadi peringkat pertama. Kayaknya itu bakalan bertahan lama itu. Iya lumayan tuh karena 1 kuadriliun bro. 1.000 triliun, bayangin itu. Iya. Buat beli seblak tuh banjir tuh rata. Liga Korupsi Indonesia. Liga Korupsi Indonesia kan? Itu banyak ya. Dan gini loh, daripada Pak Prabowo menghemat anggaran-anggaran. Oh kemarin kan PT Timah ya. Iya, yang masih palsuin yang Si nangis. Harvey Muiz. Harvey Muiz. Muiz. Kalau ujung-ujungnya kan ya mungkin persepsi koruptor kan, mending gua korupsi kan. Di penjara paling lama kan maksimal hukuman kita kan cuma 20 tahun. Dulu tuh kalau Kalau Pak Prabowo ngomong hukum mati atau hukum seumur kan nggak bisa. nggak bisa. Undang kita kan sampai 20 tahun. Bener 20 tahun atau Terus seumur hidup. masa tahanan kan 2/3 masa tahanan dia jalan, selesainya kan dia bebas. Bebas bersyarat. Sampai kalau kita orang yang mungkin paham politik, kadang-kadang mereka kan PJKA. Pulang Jumat kembali Ahad. Ya kan? Pakai surat keterangan Iya. sehat. Oh yang pakai dijemput pakai mobil putih. Iya. Heeh. Ya kan dia ada yang tahanan makan sama keluarganya gitu kan. Iya bisa. Yang apa? Semua itu bisa diatur. Kan duit masih banyak. Ya kan satu kuadriliun. 1 triliun aja tuh. Nah, sempat rame itu di media itu. Jangan-jangan nih duitnya masuk ke politik kemarin di pemilu. Nah itu karena yang mau diperiksa siapa? Iya ada tuh. Iya, itu maksudku. Kayaknya ada hubungannya sama politik. Bener. Lo seorang komut tuh nggak mungkin nggak tahu. Cuman kan kalau kita dari media kan kita harus cover both sides ya. Dalam artian kayak kita juga harus lihat dulu proses pemeriksaannya kayak apa. Pertamina Patra kan pasti punya tim audit. Kan pasti diperiksa dong. Iya. Internalnya kan ada tuh. Masa yang nggak diperiksa? Tapi nantilah kita coba tunggu keterangan Kejaksaan Agung untuk kedepannya gitu loh. Iya. Kemarin kan sebenarnya sebelum Pertamina itu kan Timah. Betul. Terus kalau Timah itu kan di zamannya Pak Jokowi ya. Iya. Timah itu kan Pak Jokowi terakhir lah ya. Dan bukan KPK yang nangkep. Kejagung. Kejagung. Kenapa bukan KPK? Nah, ini Ayo tebak-tebakan dong. ini juga Sebenarnya yang menarik kita tebak-tebakan itu berapa tahun dia akan ditahan. 20 tahun. Kalau saya ya 20 tahun karena Iya. kemarin ada Harvey Muiz. Iya, 20. Kalau hukuman mati nggak mungkin ya. Ya di Indonesia tuh kayaknya nggak menganut ya kalau nggak salah. Kalau hukuman untuk koruptor kecuali dia korupsi di masa Indonesia sembako atau apa ya lupa gitu ya. Oh bansos. Bansos itu COVID. bisa COVID atau bansos yang iya. istilahnya itu bisa dihukum mati. Cuma agak susah kalau di Indonesia. Cuma kayaknya Kalau waktu itu. hukuman koruptor mau tuh 1.000 triliun Heeh. kecil untuk dihukuman mati apalagi seumur hidup itu kecil. Karena hukuman kita tidak mengarut ke itu. Terus kan kalau di zaman Pak SBY itu ada BLBI dulu. Ya. Oh, BLBI kan 138 triliun. Ya. Itu juga tadinya tuh udah paling Gede. gede tuh. Terus muncul Timah 300 T. Lah ini 1 kuadriliun. Benar, Mas. Gila Prabowo. Itu periode rezim siapa itu?
SBY kan itu. Enggak, yang itu Oh, tim itu kan Jokowi kemarin. Jokowi. Jokowi itu kemarin Itu kan. bukan nuduh Pak Jokowi, enggak. Bukan, nggak maksudnya terjadi di Pak Jokowi di eranya Pak Jokowi kemarin. Jokowi gede-gede gitu maksudnya. Iya, gede-gede itu kan tuh Asabri kan juga di dia kan. Sabri, Jiwasraya, Kominfo, Kominfo, BTS. BTS, terus apalagi tuh dulu tuh yang penyerobotan lahan Oh tuh. pantes kalau gini saya sepakat tuh. Pantes, jangan-jangan OCCRP ini udah tahu duluan nih. Makanya Pak Jokowi kan masuk ke 3 besar presiden terkorup kan. Tapi memang ya, data yang dihimpun katanya memang dari berdasarkan penelusuran itu aja, Mas. Ya kan buktinya sekarang udah kebongkar tuh. Iya, heeh. Ya bayangin tuh, negara yang lain belum pernah ada yang korupsi 1-2 triliun. Itu kuadriliun, Bro. Indonesia doang ini keren. Kita Kan hebatnya rakyatnya diem doang. Kita 1 T aja udah kayak APBD daerah ya. Kita rakyat cuma bisa komentar Iya. lewat paket internet, kalau nggak ada paket numpang wifi. Iya, bener. Nyari warkop yang beli kopi gocengan. Iya, mau wifi komentar situ dah. Iya, lumayan dah. Gitu. Udah nanti kita bahas lagi. Dan mudah-mudahan sih adem lah ya. Kalau adem sih kayak saya nggak yakin. Kenapa sih? Saya nggak yakin kenapa? Karena di Pak Prabowo tuh belum setahun. Iya, Pak Prabowo belum setahun. Pak Prabowo belum setahun, tapi ini kok Masalahnya apa? hampir setengahnya itu menteri-menterinya Pak Prabowo itu masih orang-orangnya Pak D Jokowi. Tapi apakah itu yang bermasalah? Nanti kita buktiin aja. Nah, buktiin ditangkap apa enggak? Jadi kan ada kasus pasti. Ya, kita tutup dulu, nanti kita ngobrol lagi lah. Iya. Kalau isunya udah mulai berkembang. Kalau banyak yang nonton, saya nggak capek ngomong. Iya, meskipun ngomong doang. Oke, saksikan terus di Rujak Politik Channel. Kedepannya dah. Thank you.